Nah, mari kita mulai membahas dalam TO ini ya, yang dari nomor 1, senyawa reaksi, senyawa berikut yang tidak diperlukan pada proses biosintesis senyawa organik dalam sel seperti glukosa, protein, dan asam nukleat adalah, nah, untuk melakukan proses biosintesis itu diperlukan beberapa unsur-unsur seperti, nah, proses biosintesis itu memerlukan beberapa unsur. Nah, di antaranya itu, yang nomor 1 adalah senyawa prekursor. Apa itu senyawa prekursor? Dia itu berperan sebagai substratnya senyawa prekursor itu. Lalu, apalagi yang dibutuhkan dalam proses biosintesis senyawa organik? Yang kedua adalah energi kimia. Nah, energi kimia itu kan biasanya ditemukan dalam bentuk molekul energi yang tinggi. Lalu ada juga enzim. Nah, jadi yang kedua itu ada energi kimia, yang ketiga ada enzim. Nah, selanjutnya ada juga koenzim atau kofaktor. Nah, lalu dari pertanyaan yang di samping, mana yang tidak dibutuhkan dalam proses biosintesis senyawa organik? Nah, kita ada pilihan jawabannya, ada karbon dioksida, ada air, H2O ya, ada oksigen, ada NO3- dan juga ada sulfat. Adapun yang tidak dibutuhkan adalah oksigen. Oksigen ini sifatnya adalah oksidator, di mana oksidator ini berperan untuk memecah senyawa organik. Jadi, oksigen tidak dibutuhkan dalam proses biosintesis senyawa organik, seperti itu. Lalu pada soal yang kedua, komponen pada sel Archaebacteria yang menjadi pembeda dengan Eubacteria adalah, nah, di sini ada beberapa pembeda yang sudah Tete tuliskan pada slide yang sebelah kanan ya. Ada dinding sel, diantaranya ada lipid membran dan juga RNA polimer. Jadi sebetulnya jawabannya adalah yang dinding sel. Perbedaannya antara sel Archaebacteria dengan Eubacteria itu biasanya yang ditanyakan adalah dinding sel, di mana komposisinya dinding sel arkea atau Archaebacteria itu tidak memiliki peptidoglikan, di mana Eubacteria itu memiliki peptidoglikan. Terus kalau nggak punya peptidoglikan, apa penyusun dinding sel dari arkea? Untuk penyusun dinding sel arkea biasanya adalah protein yang terspesialisasi. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk nukleus kan karena uh, Archaea dan Eubacteria merupakan kelompok prokariot, jadi dia belum memiliki nukleus. Begitupun dengan mitokondria. Kalau mitokondria kan mereka pakainya mesosom, jadi tidak ada mitokondria. Terus flagel dan mesosom keduanya juga punya gitu. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu dinding sel, di mana Archaea itu tidak memiliki peptidoglikan, sedangkan Eubacteria itu memiliki peptidoglikan. Gitu. Lalu selanjutnya biasanya pembedanya juga ada di lipid membrannya, di mana pada Archaea itu
Lipid membrannya merupakan hidrokarbon yang bercabang, sedangkan untuk eubakteria itu lipid membrannya hidrokarbon juga tetapi tidak bercabang. Lalu ada juga RNA polimer ya. Kalau Archaea itu memiliki beberapa jenis polimer RNA, sedangkan eubakteria itu hanya memiliki satu jenis RNA polimernya. Seperti itu. Selanjutnya, kita lanjutkan ke nomor yang 3 nih. Senyawa berikut umumnya tidak dijumpai dalam kloroplas. Nah, adalah RNA itu dijumpai pada kloroplas karena DNA dijumpai atau ditemukan dalam kloroplas juga. Nah, ketika DNA ditemukan dalam kloroplas, apa hubungannya teh dengan RNA yang ditemukan dalam kloroplas? Artinya, ketika DNA ditemukan, akan terjadi proses sintesis protein yang melibatkan RNA. Gitu. Jadi kenapa RNA juga ditemukan dalam kloroplas? Selanjutnya, yang B ada RUBP. Untuk RUBP juga dijumpai dalam kloroplas. Jadi RUBP itu adalah um, salah satu senyawa yang ada dan berperan dalam proses reaksi gelap. Nah, di reaksi gelap ini RUBP itu perannya apa teh? RUBP berperan untuk mengikat karbon dioksida dengan bantuan enzim Rubisco gitu. Jadi RUBP juga ditemukan. Perannya itu adalah untuk fiksasi CO2. Nah, selanjutnya ada yang glukosa. Kalau glukosa juga ditemukan di dalam kloroplas karena glukosa merupakan produk dari reaksi gelap. Selanjutnya ada ATP. ATP juga ditemukan di dalam kloroplas karena ATP itu hasil dari reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid atau di grana. ATP itu istilahnya kayak bensinnya reaksi gelap gitu. Jadi sumber energinya dari reaksi gelap. Selanjutnya ada NADH. Jadi jawabannya sebetulnya adalah NADH. NADH itu tidak dijumpai di dalam kloroplas. Kenapa teh? Sebetulnya untuk NADH itu adalah agen reduksi yang biasanya digunakan dalam proses katabolisme. Nah, katabolisme itu kan terjadinya di mitokondria dan juga sitoplasma. Jadi tentunya nggak bakal ada NADH di kloroplas. Yang biasanya dijumpai dalam kloroplas adalah NADPH. Nah, itu agen reduksi yang biasanya digunakan dalam proses anabolisme seperti itu.
Sekarang nomor 4, bioteknologi modern mulai berkembang dengan pesat setelah ditemukannya suatu komponen dalam sel bakteri yang berperan sebagai taksigen asing dalam rekayasa genetika. Nah, kira-kira komponen apa nih yang dimaksudkan dalam soal nomor 4 ini? Nah, jawabannya ada kapsid, plasmid, enzim restriksi, intron, sama enzim nuklease. Uh, Untuk jawabannya itu sendiri merupakan plasmid ya. Jadi plasmid merupakan DNA sirkuler pada bakteri yang digunakan sebagai taksigen asing dalam rekayasa genetika. Kalau kapsid sendiri itu adalah selubung protein. Nah, selubung protein ini ada atau ditemukan pada virus yang tugasnya adalah untuk melindungi materi genetik seperti DNA atau RNA. Untuk plasmid itu yang Tata sebutkan tadi ya, DNA sirkuler pada bakteri yang berperan sebagai taksigen pada bioteknologi. Sedangkan untuk enzim restriksi endonuklease itu adalah enzim yang berperan untuk memotong DNA seperti itu. Nah, nomor 127 itu nomor 5 diketahui suatu sel dalam testis diperlihatkan kromosomnya terdiri dari satu kromatid dan terlihat kromosom ini berpasangan saling menempel dengan kromosom homolognya. Pernyataan ini yang paling tepat tentang kondisi sel tersebut adalah yang D lebih tepatnya. Sel yang membelah adalah spermatosit primer. Bisa tahu dari mana teh kalau jawabannya adalah yang D? Nah, di sini clue-nya adalah kromosomnya terdiri dari satu kromatid. Tapi ada clue lain, yaitu terlihat kromosom ini berpasangan saling menempel dengan kromosom homolognya. Kalau berpasangan dan saling menempel, otomatis dia itu kemungkinan besar terjadi sinapsis. Nah, kalau sinapsis kan berarti terjadinya pada meiosis ya, meiosis 1 lebih tepatnya. Dari zigoten sampai ke diploten, itu sinapsisnya baru akan terpisah. Nah, selanjutnya, dari mana mereka bisa terjadi untuk yang meiosis 1? Nah, ini biasanya selnya itu masih dalam bentuk spermatosit primer tuh yang terjadi meiosis satunya pada profase yang pertama ini. Tuh selnya kan masih sel spermatosit primer gitu. Untuk nomor 6 atau nomor 127, pada hasil pertanian semangkatan berbiji, buah tidak menumbuhkan biji dikarenakan proses pratanam dengan merendam benih menggunakan larutan kolkisin. Pengaruh kolkisin terhadap benih yang direndam sehingga terbentuk buah semangka tanpa biji adalah, nah pertama-tama kita harus mengerti apa itu kolkisin dulu. Kolkisin jadi termasuk bahan kimia yang dapat menyebabkan mutasi. Jadi dia adalah agen mutasi ya, yang kita sebut sebagai mutagen. Nah, dia itu bisa menghambat pembentukan benang spindel. Karena benang spindelnya ini gagal terbentuk, otomatis proses penarikan kromosom pada tahapan anafase itu bakal terganggu. Nah, ketika terganggunya proses anafase itu dapat menyebabkan peristiwa yang kita sebutkan sebagai non-disjunction atau gagal berpisah. Peristiwa non-disjunction sendiri ini dapat membentuk tanaman poliploid gitu, di mana mereka akan mendapatkan kelebihan kromosom di setiap setnya yang sehingga semangka yang tumbuh itu bakal jadi mandul. Jadi semangkanya itu nggak bakal punya biji. Jadi kan nggak bisa meneruskan keturunannya seperti itu. Sekarang pada soal berikutnya, itu soalnya adalah kesalahan proses pembelahan sel dapat terjadi dan menghasilkan individu dengan kelainan jumlah kromosom tidak normal. Kesalahan proses pembelahan ini umumnya terjadi pada fase titik-titik-titik. Nah, tadi kan kita sempat membahas ya bahwa terjadinya non-disjunction ini umumnya terjadi karena kesalahan pembelahan gitu, non-disjunction. Untuk proses non-disjunction sendiri itu terjadi pada proses anafase 1 dan 2, tentunya di meiosis 1 dan 2. Untuk peristiwa proses gagal berpisahnya kromosom ini dapat menyebabkan mutasi di mana jumlah kromosomnya itu tidak normal. Seperti contohnya harusnya kan dia 2N, tapi yang muncul itu malah triploid ataupun monoploid. Sehingga kelainan tersebut umumnya terjadi kemandulan gitu pada hasilnya.
Jadi jawabannya adalah yang B. Lalu untuk nomor selanjutnya, pada proses fertilisasi, ujung kepala sperma dilengkapi oleh modifikasi organel kompleks Golgi, membentuk akrosom. Akrosom ini memegang peran penting agar sperma mampu menembus sel telur dan membuahinya. Enzim yang terdapat pada akrosom sehingga fungsinya dapat terlaksana adalah titik. Nah, sebetulnya untuk ujung kepala sperma ini dilengkapi oleh struktur akrosom yang merupakan modifikasi dari kompleks Golgi atau aparatus Golgi tersebut. Nah, di sini akrosom akan membantu untuk menembus zona pelosida dari sel telur. Di akrosom ini tentunya akan mengandung dua enzim. Nah, dia biasanya dua enzim utama ini berperan dalam fertilisasi. Enzim apa aja? Enzim yang betul adalah yang hyaluronidase dan juga akrosin. Nah, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Untuk hyaluronidase itu sendiri merupakan enzim yang dapat melarutkan hyaluronid pada corona radiata ovum sehingga spermatozoa dapat menembus zona pelosida dan juga membuahi ovum. Sedangkan akrosin itu fungsinya merupakan enzim protease yang dapat menghancurkan glikoprotein yang terdapat dalam zona pelosida ovum. Untuk yang nomor 8 sendiri, dia itu jawabannya berarti C, 2 dan 4. Jadi, untuk nomor berikutnya, phenelzin merupakan inhibitor kompetitif yang menyebabkan enzim monoamin oksidase yang memecah neurokimia seperti norepinefrin menjadi tidak aktif, sehingga inhibitor enzim ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson. Penjelasan yang benar tentang cara kerja phenelzin menghambat enzim monoamin oksidase adalah titik. Nah, di sini kata kuncinya adalah inhibitor ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson. Adapun untuk cara kerja phenelzin itu, dia bekerja sebagai inhibitor kompetitif, di mana dia akan menempati sisi aktif dari enzimnya. Kan inhibitor itu dibagi jadi dua ya. Yang pertama ada inhibitor kompetitif, sama yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Untuk inhibitor kompetitif sendiri, dia akan menutupi sisi aktif enzim sehingga substratnya itu tidak bisa berikatan dengan enzimnya gitu. Jadi di sini contohnya seperti monoamin oksidase itu tidak bisa memecah substratnya yaitu norepinefrin sehingga akan dapat digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson. Sedangkan untuk yang inhibitor satunya lagi adalah inhibitor non-kompetitif. Untuk inhibitor non-kompetitif, dia itu terjadi ketika molekul selain substrat berikatan pada sisi lain, yaitu sisi allosterik enzim atau kita sebut juga sebagai sisi inaktif. Sehingga sisi aktif bentuknya akan berubah dan mencegah sisi aktif berikatan dengan enzim karena terjadi pengubahan pada sisi aktif enzim seperti itu. Jadi jawabannya yang A ya, yaitu mendapati sisi aktif dari enzim sebagai cara kerja dari inhibitor kompetitif. Nah, selanjutnya asam amino glukogenik adalah asam-asam amino yang dapat masuk ke jalur produksi pirufat atau intermediate siklus asam sitrat. Contohnya seperti alfa-glutorat atau oksalasetat. Lalu di bawah ini yang bukan merupakan asam amino glukogenik adalah titik. Jadi asam amino merupakan monomer dari protein. Nah, monomer dari protein ini biasanya dibagi ke dalam 3 kelompok. Jadi yang pertama itu ada asam amino glukogenik dan yang kedua ada asam amino ketogenik serta yang ketiga ada asam amino yang bersifat glukogenik dan juga ketogenik. Nah, untuk pembagiannya sendiri ini bisa dilihat di dalam diagram ya. Untuk yang warna merah itu adalah asam amino glukogenik. Jadi contohnya adalah aspartat, aspargin, alanin, sistein, glisin, serin sampai ke valin yang merah-merah itu. Sedangkan untuk asam amino ketogenik, jadi dia itu masuknya ke proses produksi asetil-CoA, tapi dia nggak bisa bikin glukosa. Itu yang bedanya
ketogenik. Jadi nanti dia bakal bisa diubah menjadi keton untuk yang ketogenik itu. Untuk asam amino ketogenik, dia itu contohnya adalah lisin sama leusin. Nah, yang hijau ini lisin sama leusin. Berarti di sini kan bukan merupakan, artinya kan yang kecuali. Jadi yang bukan merupakan asam amino glukogenik itu kan berarti antara yang ketogenik ataupun yang memiliki dua sifat ini, yang buat glukogenik dan ketogenik. Tapi di sini ada leusin. Leusin itu kan salah satu contoh dari asam amino ketogenik. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Karena dia adalah asam amino ketogenik. Selanjutnya untuk nomor 11, produksi energi ATP dalam otot secara anaerob dikatakan sebagai jalur pembentukan energi yang merugikan. Nah, kenapa disebut sebagai jalur energi yang merugikan? Kita lihat nih, yang nomor 1 itu menghasilkan racun. Nah, di sini yang kita bicarakan adalah jalur respirasi secara anaerob atau kita sebut sebagai fermentasi. Nah, clue kedua adalah dalam otot, berarti otomatis ini masuk ke jalur asam laktat atau kita sebut sebagai fermentasi asam laktat. Di sini pada fermentasi asam laktat itu glukosa akan diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis. Selanjutnya, dua pirufat ini akan dijadikan sebagai dua asam laktat, di mana asam laktat ini dia bersifat sebagai racun di dalam tubuh karena dapat menyebabkan pegal-pegal pada otot. Jadi nomor 1 betul, nomor 2 juga betul. Nah, selanjutnya energi yang diproduksi juga sedikit. Betul. Pada proses fermentasi asam laktat, energi itu merupakan energi yang dihasilkan dari glikolisis, yaitu 2 ATP. Nah, glikolisis menghasilkan 2 ATP ini tidak bisa langsung digunakan. Jadi, asam pirufat itu harus diubah dulu menjadi asam laktat. Barulah 2 ATP dari glikolisis ini dapat digunakan. Gitu. Jadi, jawaban yang nomor 3, energi yang diproduksi sedikit juga betul. Karena pada respirasi aerob yang fermentasi, hanya dihasilkan 2 ATP saja. Seperti itu. Jadi, jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang nomor 12, pada tumbuhan kaktus, proses pengikatan CO2 pertama kali terjadi pada saat malam hari. Reaksi tersebut membentuk senyawa berkarbon 4, di mana senyawa berkarbon 4 ini disebut sebagai apa? Di sini clue-nya adalah proses pengikatan CO2. Proses pengikatan CO2 itu kita sebut sebagai proses fiksasi CO2. Lalu, pertama kali terjadi pada saat malam hari. Kalau clue yang kedua adalah malam hari. Clue ketiga adalah nama tumbuhan itu sendiri, yaitu kaktus nih. Dia ada 3 clue ya, 1, 2, dan 3. Nah, kalau kaktus, kita ingat-ingat lagi, dia masuk ke dalam tumbuhan yang mengalami reaksi gelap melalui tumbuhan CAM gitu. Jadi masuknya dia dalam kerasulean acid metabolism, di mana tumbuhan CAM itu dia akan melakukan fiksasi CO2 pada saat malam hari. Jadi stomatanya itu terbuka pada saat malam. Nah, pada saat CO2 itu akan diikat oleh fosfoenolpirufat dengan bantuan enzim pepko, dia akan diubah menjadi uh, malat. Nah, lalu selanjutnya malat ini akan diubah lagi menjadi oksaloasetat. Jadi malat selanjutnya akan diubah menjadi oksaloasetat. Barulah oksaloasetat ini akan diubah lagi menjadi asam pirufat dan juga CO2 masuk ke proses reaksi gelapnya pada saat siang hari. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang oksaloasetat seperti itu. Selanjutnya nomor 13, di dalam fotosintesis berlangsung hal-hal berikut. Nah,
kecuali. Jadi yang ditanyakan adalah yang tidak terjadi pada proses fotosintesis. Fotosintesis sendiri kita tahu ada terjadi dua tahap. Yang pertama itu tahapan reaksi terang atau kita sebut sebagai Hill's reaction. Untuk reaksi terang itu terjadi pembentukan ATP, NADPH, dan juga oksigen. Nah, ATP dan NADPH ini akan digunakan dalam reaksi gelap, istilahnya kayak sebagai bensinnya pada reaksi gelap, gitu, sumber tenaga. Adapun kita lihat optionnya nih, yang A perubahan PgAl menjadi PGA, yang B perubahan PGA menjadi BPGA, yang C pemecahan air yang melepaskan elektron, yang D ada pemanfaatan ATP dan NADPH dalam reaksi gelap, yang E perubahan senyawa beratom 3 C menjadi glukosa. Nah, kalau dilihat dari bawah, yang E itu betul. Jadi di sini G3P atau fosfoglyceraldehyde itu akan diubah menjadi glukosa gitu. Jadi yang dikeluarkan menjadi amilum itu sebenarnya asalnya adalah glukosa yang memiliki 3 karbon atau G3P. Lalu selanjutnya yang ini, pemanfaatan ATP dan NADPH dalam reaksi gelap juga betul ya, itu terjadi pada reaksi terang atau Hill's reaction. Selanjutnya, yang C ada pemecahan air yang melepaskan elektron. Juga betul. Nah, air ini akan masuk elektronnya pada proses uh, fotofosforilasi yang non-siklik untuk menggantikan dua elektron yang sudah dilepaskan terlebih dahulu dan ditangkap oleh akseptor elektron primer. Selanjutnya untuk yang B juga betul, perubahan PGA menjadi BPGA di mana dia tadinya kan ini 12 3 PGA ya, berarti fosfogliserat ini hanya memiliki satu fosfat aja di nomor 3. Selanjutnya dia bakal berubah dan mendapatkan lagi tambahan satu fosfat menjadi BPGA gitu. Jadi yang B juga betul. Nah, selanjutnya barulah yang A itu salah. Kenapa? Karena sebelumnya harusnya PGA terlebih dahulu baru akan dibentuk PGAL gitu. Jadi fosfogliseraldehyde itu kan di akhir ya, yang G3P itu kan lebih akhir daripada yang PGA. Jadi prosesnya terbalik untuk yang nomor 13 yang A jawabannya. Kan yang dicarinya yang kecuali yang tidak betul. Nah, lalu yang ke-15 pada DNA rekombinan, vektor merupakan kendaraan nih yang membawa titipan ke agen. Jadi kayak mamang kurirnya gen gitu. Lalu selanjutnya, vektor tertentu mempunyai kemampuan berintegrasi dengan kromosom inangnya. Vektor ini disebut sebagai apa? Jadi tadi kan kita udah mempelajari ya tentang plasmid. Plasmid juga kan mamang paket. Nah, kalau plasmid itu kan DNA bakteri yang tertutup, DNA sirkular dan juga beruntai ganda. Sedangkan untuk episom ini dia adalah jenis lain dari DNA ekstra kromosom dan juga biasanya itu relatif lebih besar. Nah, di antara keduanya, perbedaan yang paling besar adalah pada plasmid itu tidak bisa berintegrasi atau dia itu cuma kayak bisanya ya sebagai penghantar aja, nggak bisa bersatu gitu atau melakukan penyatuan dengan kromosom inangnya. Sedangkan untuk episom dia bisa melakukan hal tersebut. Jadi jawabannya adalah yang episom. Untuk enzim restriksi, intron dan juga enzim restriksi endonuklease itu kan sudah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk nomor 15 jawabannya adalah episode. Oke, baik. Segitu penjelasan dari tryout biologi.
Sekian dari Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di waktu yang lainnya. Semangat terus belajarnya.